You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita minta biarlah Tuhan yang membukakan mata hati kita agar kita dapat memahami dan mengenal Dia melalui firman-Nya. Mari kita nyanyikan Open the Eyes of My Heart, Lord. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan, kami boleh memuji-muji nama-Mu, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Tolong kami boleh memberi respon yang tepat terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu dan penyataanmu bagi kami. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore. Ini sore udah malam nih ya. Sore menjelang malam. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kebangunan rohani seperti ini. Saya belajar tentang kebangunan rohani yang terjadi khususnya di daerah Amerika Utara. Salah satu yang menarik adalah ketika umat berjumpa dengan Tuhan di dalam firman. Kebangunan rohani yang sejati terjadi di dalam perjumpaan dengan firman. Ketika kita mengerti firman, kita mengerti, kita meresponi dengan tepat, maka kebangunan rohani yang sejati terjadi di titik itu. Banyak orang mengertinya kebangunan rohani itu nangis-nangis. Oh, KKR gitu ya. Saya harus mengajak kita melihat bahwa itu terjadi di dalam pemahaman, pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Nah, tema kita menarik gitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam, ada di belakang ya. Saya siapkan presentasi PowerPoint ini. Who is Christ?
Nah, ini sebenarnya bicara tentang apa? Ini bicara tentang siapa sebenarnya. Kita sedang bicara tentang who is Jesus. Hampir semua pendiri agama, kalau kita perhatikan, itu fokusnya pada ajaran. Tapi Yesus ini unik sekali, fokusnya kepada dirinya. Di dalam agama-agama yang lain, kita hanya diminta mengikuti ajarannya saja. Tetapi di dalam kekristenan, kita diminta untuk menerima Dia di dalam hidup kita. Wah, ini menarik. Siapakah Yesus ini? Dia cuma manusia biasa. Betapa luar biasanya dampak kehadiran Dia di dalam dunia. Bayangkan seorang yang kemudian kelahirannya menandai dipisahnya dunia jadi dua, sebelum Kristus dan sesudah Kristus. What's so special about this person? Dan itu yang saya harap kita benar-benar mengerti dan kemudian meresponi. Ya. Nah, bagian firman Tuhan yang Abang ajak kita lihat sama-sama malam ini, mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari jika sudah menemukan, kita baca bagian ini bergantian. Pria bersama saya baca ayat 27, wanita baca ayat 28. Kita bergantian sampai 29. Ya. 29 maksudnya kita baca sama-sama aja ya. Pria mulai dulu 27, wanita 28, 29 sama-sama. Pria akan mulai 1, 2 ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang daripada nabi. Sama-sama. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau perhatikan jawaban Petrus, apakah jawabannya benar atau salah? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Benar apa salah? Benar. Kenapa ada ayat 30? Coba lihat ayat 30. Kita baca ya, 1, 2 ya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun. Loh, kalau jawabannya Petrus benar, kenapa dilarang ngasih tahu? Karena ini yang menarik waktu saya pelajari, Petrus benar secara terminologi, tapi tidak paham sama sekali apa yang dia sedang katakan. Dan itu mungkin kenyataan banyak orang Kristen saat ini. Benar terminologinya, benar simbolnya, benar ritualnya, tapi tidak mengalami. Dan itu yang kita harus waspadai. Kekristenan bukan sekedar bicara sesuatu pengetahuan, tetapi sebuah relasi dengan Tuhan. Christianity is not about religion, but Christianity is about relationship with Jesus. Dan karena itu, pertanyaan Yesus jadi penting buat kita malam ini. Saya mau tanya, ada nggak yang suka ujian? Ada teman-teman yang suka banget ujian, kalau dosennya kasih ujian, hore gitu ya. Saya pikir kamu agak kelainan mungkin ya. Ya oke lah ya. Mungkin ada yang sangat senang ujian karena memang dia kejar ranking begitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam hidup yang normal, orang tidak suka ujian. Nah, Yesus hari itu memberikan ujian kepada murid-muridnya dengan 2 pertanyaan. Ujian 2 pertanyaan. Perhatikan sebentar pertanyaannya ya. Kalian udah baca tadi. Soal pertama, kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-murid bicara, oh ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Jangan lupa, nampaknya Yohanes Pembaptis sudah
mati. Jadi Yesus dianggap titisannya Yohanes Pembaptis. Yohanes sudah mati. Lalu lebih gila lagi, ada yang bilang Elia. Loh, kalian mungkin bingung gitu. Hah? Elia adanya di perjanjian lama. Tapi kok bisa orang Yahudi punya pikiran dia Elia? Apa kesamaan Yesus, Elia, dan Yohanes? Ini kalau PA mesti jelas kan? Kamu mesti ngerti firman nih. Salah satu yang menarik adalah ketiga-tiganya pesannya tentang penghakiman. Bertobatlah. Bertobatlah. Dan itu nampak kesamaan. Makanya waktu Yesus ngomong begitu, ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ngomong begitu, ini Elia. Nah, sehingga Yesus dikenal dan ada cap yang diberikan kepada dia oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Loh, Elia dari mana, Bang? Coba perhatikan, kitab terakhir perjanjian lama namanya apa? Maleaki. Kitab terakhir Maleaki, pasal terakhir. Pasalnya pasal keberapa? Yo, buka HP suci. Maleaki pasal 4, judulnya apa? Hari Tuhan. Lihat lagi di dalam 2 ayat terakhir. Jadi ini benar-benar akhir perjanjian lama. Baca sebentar ya. Kita baca ayat 5 dan 6. 1, 2 ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi. Sehingga, lihat kesamaannya. Konsep perjanjian lama tentang hari Tuhan itu hari penghukuman, penghakiman. Dan mendahului hari itu, siapa yang diutus? Elia. Jadi Elia dianggap, nah ini kita tidak tahu penghayatannya Yahudi, apakah Elia beneran yang balik lagi, karena Elia tidak mati menurut Alkitab suci. Dia diangkat, gitu ya. Nah, jadi penghayatan itu membuat orang Israel menghayati bahwa sebelum nanti yang datang namanya Mesias, datang dulu Elia. Makanya Yohanes Pembaptis dibilang Elianya Yesus ketika Yesus dihayati sebagai Mesias. Bisa dipahami? Oke? Nah, kenapa ini jadi penting? Karena ini yang tersebar ya. Menurut orang banyak, siapakah Yohanes Pembaptis, Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ingat baik-baik, semua pesan nabi perjanjian lama itu pesan penghukuman, pesan penghakiman. Oke? Jadi kalau orang ingat nabi, ingatnya penghukuman dan penghakiman. Nah, soal kedua. Sekarang kalau Yesus juga kasih soal sama kita ya. Menurut orang banyak, siapakah aku? Kalian mungkin bisa jawab bikin esai ya. Menurut agama ini engkau adalah ini. Menurut agama ini engkau adalah ini. Semua itu jadi menarik. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada murid-murid yang sudah sekian lama bersama dia, pertanyaan kedua getting personal. Menurut kamu, siapakah aku? Who am I to you? Siapakah saya bagimu? Soal kedua ini, ia bertanya pada mereka, tapi apa katamu tentang siapakah aku ini? Kamu sudah lihat apa yang aku lakukan. Kamu sudah bersama-sama dengan aku. Menurut kamu, aku siapa? Lalu yang jawab siapa? Petrus, iya gitu ya. Tapi kata siapa? Maka jawab Petrus. Petrus ini cepat ngomong ya. Emang orang macam-macam tuh. Ada yang cepat mikir, cepat ngomong. Ada yang cepat mikir, lama ngomong. Ada yang lama mikir, cepat ngomong. Ada yang lama mikir, lama ngomong. Ada yang nggak mikir, ngomong. Kamu yang mana? Ya. Nah, Petrus ini lumayan tanggap ya. Begitu Yesus, siapa menurut kamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Jawaban terminologinya benar. Mesias itu apa sih? Kita lihat sama-sama ya. Nah, sayangnya kalian banyak pakai HP suci ya. Di belakang Alkitab tercetak itu ada yang namanya kamus. Ayo coba buka. Cari Mesias. Oke? Kalau nggak ada, ya searching lah. Searchingnya gimana?
Kamus Alkitab Mesias, kira-kira begitu ya. Nanti keluarlah kuota dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tambahkan ya. Sudah lihat Mesias? Yang punya Alkitab tercetak, di situ tulisan Mesias, lihat Kristus. Nah, coba lihat Kristus. Nah, perhatikan ya supaya kalian ngerti. Kekristenan banyak orang cuma ngertinya ini doang gitu ya. Lihat Kristus. Sudah ketemu? Oke, saya bacakan ya. Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach atau Mesias. Bahasa Arabnya Al-Masih. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah gelar. Yesus Kristus. Yesus Mesias. Hari ini kita belajar Christ. Nah, saya mau jelasin konsep ini supaya kamu ngerti kekristenanmu. When you say that He is Christ, what does it mean to you? Ini bukan cuma sekedar ngomong. Jangan-jangan waktu pulang dari sini Yesus ngomong, jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu tahu namaku, tapi kamu gak ngalami namaku. Do not tell anyone. Perhatikan terjemahan Yunani. Jadi sebenarnya ya, kalau sepupu-sepupu kita itu ngomong Isa Al-Masih, dia ngakunya apa? Yesus Kristus. Harusnya mereka ikut acara ini. Ini yang mau membahas apa yang mereka ngomong. Isa Al-Masih gitu ya. Nah, coba lihat. Jadi yang diurapi oleh Tuhan. Jadi itu gelar. Yesus itu Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah, perhatikan, dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Jadi Yesus itu bukan marganya Kristus. Yesus marga Ahado, Kristus. Bukan marganya itu. Jadi Yesus Sang Mesias, Yesus yang diurapi, perhatikan istilah yang digunakan, yang diurapi untuk menjadi juru selamat dan Tuhan. Perjanjian lama penuh dengan berita penghakiman. Tapi Kristus, Dia tanggung penghukuman itu atas dirinya, sehingga berita yang Dia sampaikan sesuai dengan namanya. Dia memberikan kepada kita keselamatan. Wow, dari sebenarnya itu aja intinya ya. Mari kita doa tutup. Selesai. When you say Jesus Christ, it means Jesus is my Christ, my Savior. Kita udah nyanyi tadi. Saya waktu terima kasih Esther ya, pilihan lagunya pas banget. Ini udah semua khotbah saya di sini. Shout to the Lord at the earth. Pokoknya inilah, Dia juru selamat, Dia penyelamat. Jadi saya hanya akan membedah dua istilah ini. Ya, bagaimana kau mengerti Christ? Mengertilah pertama, Yesus adalah juru selamat. Nah, ada masalah apa? Dulu waktu abang masih kecil ya, saya nggak ngerti kata juru. Ini apa artinya juru? Makanya kan nggak ada sebenarnya. Kalau kamu dibilang, dia juru kunci di kelas, artinya apa? Juru itu sebenarnya istilah sederhana untuk orang yang paling ahli. Makanya sebenarnya bahasa Indonesia kita cukup, Yesus itu penyelamat. Tapi kita kan bahasa Kristennya juru selamat. Saya waktu kecil karena kebanyakan nonton film silat, saya pikir Yesus jurus selamat. Jadi pikirnya ada jurus bangal, nah Yesus ini jurus selamat. Saya dari kecil udah mikir gitu. Mikir apa ini juru selamat ya. Jadi sebenarnya Yesus penyelamat. Dalam hal menyelamatkan, Dia yang paling ahli. Kalau engkau berkata Yesus juru selamatku, apa maksudnya? Dan ngalamin gak kamu diselamatkan? Jangan cuma ngomong doang. Jangan-jangan Yesus ngomong, please do not tell anyone, because you yourself, you don't even experience what you say about me. Kalau engkau gak ngalamin, gimana ngomong? Nah, menarik sekali memperhatikan bahwa Tuhan tahu masalah terbesar kita. Bagi saya ini menarik. Kenapa Tuhan kirim juru selamat? Saya pikir kalau Tuhan tahu masalah terbesar manusia cuma masalah kurang makan, yang dikirim juru pangan. Ya, nangkep maksud saya? Kalau masalahmu cuma kurang pintar bang, kurang pintar, goblok-goblok Kristen ini, kurang pintar. Oh, yang dikirim juru pendidik mungkin.
kalau masalah kita cuma masalah hukum, yang dikirim Judge Bao misalnya gitu ya, cukup hakim. Kalau masalah kita cuma masalah ekonomi, maka yang dikirim adalah juru ekonomi. Tapi ada masalah yang saudara dan saya nggak bisa selesaikan. Kita butuh yang namanya juru selamat. What happened? Apa yang terjadi? Nah, kalau kita perhatikan, saya mulai dari awal ya. Jadi ini kita coba tarik lagi dari awal. Ya, awalnya Allah menciptakan manusia. Dan kalau Allah menciptakan manusia, ini menarik untuk diperhatikan. Contohnya misalnya ya, kalau saya ciptakan benda ini namanya mic. Kalau abang ciptakan benda ini, maka pertama kali dicipta benda ini punya siapa? Punya yang mencipta. Kau bilang, tapi kan bisa dijual bang, tahan dulu otak dagangmu. Begitu sebuah benda dicipta, itu milik penciptanya. Nah, pertanyaan lebih lanjut, waktu Allah menciptakan kita, berarti kita milik Allah. Alkitab mulai dengan konsep yang menyatakan manusia itu bukan makhluk yang independen. Itu faktanya. Kita butuh Allah, kita bergantung kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah. Pertanyaan kedua, Allah ciptakan kita buat siapa? Pertama kali waktu engkau dan saya dicipta, Dia menciptakan kita buat siapa? Buat dirinya. Sadarkah itu? Kalau belum ada yang lain, maka pertanyaannya, manusia diciptakan Allah bagi dirinya sendiri. Allah menciptakan kita bagi dirinya. Karena itu, manusia itu selalu default settingnya pasti menyembah. Kenapa? Karena kita dicipta untuk Allah. Kita itu makhluk yang akan selalu menyembah. Pilihan kita dalam dunia bukan begini, menyembah atau tidak menyembah. Bukan itu pilihan kita. Pilihan kita cuma dua, menyembah Allah yang benar atau menyembah Allah yang salah. Kenapa? Karena kita memang makhluk yang diciptakan menyembah. Makanya manusia disebut sebagai homo adoramus. To worship is human. Nonton ini kan, film Minion, nonton nggak? Yang kecil-kecil kuning itu. Itu persis doktrin manusianya Alkitab. Bahwa minion itu akan selalu cari tuan untuk dilayani, untuk disembah. Ya sayangnya dia selalu cari tuan yang paling jahat ya. Cari lagi gitu ya. Itu persis manusia selama hidup, karena dia makhluk yang menyembah, will always cari yang disembah. Tapi kita mesti sadar ini, kalau manusia dicipta untuk menyembah Allah, maka the true satisfaction, kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam penciptanya. Santo Agustinus bilang ini jelas sekali dalam doanya. Kita coba baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah sebelum. Dalam bahasa Inggris permainan katanya lebih jelas. And our soul are restless until they find rest in you. Orang pintar ini ngomong, hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya gak pernah bisa memuaskan. Kalau yang ngomong orang goblok kita gak usah denger ya. Ini orang pintar loh, jarang-jarang keluarnya bukan rumus. Karena ternyata Pascal ini juga seorang teolog Kristen yang baik ya. Maksudnya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia banyak menulis juga catatan-catatan penghayatan dia terhadap kekristenan. Jadi saudara perhatikan beberapa kesimpulan sederhana, bahwa manusia itu paling puas dengan Allah. Waktu kita ikuti aturannya Allah, itulah kepuasan yang paling sejati. Kepuasan itu bukan kita dapat dari menyembah yang bukan Allah. Yang bukan Allah kategorinya ciptaan. Ciptaan tidak pernah memuaskan. Yang memuaskan kita bukan yang horizontal teman-teman ya. Yang memuaskan kita yang vertikal, yaitu Allah. Jadi jangan salah pikir. Kita suka mikir gini, Allah sih batas-batasin. Batasan itu baik. Itu cara Allah menolong kita hidup. Satu pagi saya datang ke kantor waktu itu, terus ada satu adik staf kami waktu itu dia dia tinggal di kosan, lalu ya biasa mungkin sepi kali kosannya, dia pelihara ikan mas. Bisa ikan mas banyak gitu ya. Pagi-pagi dia datang ke saya, Bang Alex, ih bang tahu nggak? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Kok bisa gitu ya? Pagi-pagi dia menemukan 2 ekor ikan masnya itu sudah mati tergeletak di karpet.
Jadi ini ikan yang merasa mungkin ikan reformasi. Saya nggak butuh air, keluar gitu. 2 ekor mati besok pagi. Jadi kita waktu itu bercandanya mungkin ini ikan yang tidak disetujui cintanya oleh orang tua. Ya. Jadi kalian lompat berdua begitu. Dan kesimpulan kami dari pembahasan itu, ikan paling butuh air. Batasan air itu membuat ikan hidup. Keluar dari air, mati. Bayangkan kalau kamu senang dengan konsep saya punya Tuhan yang tidak punya batasan. Kalau dia mau saya bahagia, semua boleh. Itu bukan Tuhan yang baik. Kalau kamu masih ada batasannya, boleh ya boleh, itu untuk hidupmu. Bayangkan kamu punya orang tua yang tidak punya batasan. Semua boleh, saya pikir itu bukan orang tua yang baik. Mau bunuh anak tetangga, silahkan nak. Kasih pisau. Mau pukul-pukul dosen, silahkan. Papa, yuk kita bom kampus, ayo. Kalau orang tua tidak lagi punya standar, ya. Jadi memang manusia dalam realitanya tidak mau semua itu. Ini namanya hamartia. Kita tidak tepat di sasaran yang Tuhan mau. Salah satu istilah dosa adalah hamartia. Hamartia itu kayak begini. Harusnya kan kalau orang memanah kena yang paling tengah. Waktu dia meleset dari sasaran, itu namanya hamartia. Contoh, saya pegang apa nih? Hah? Mic, gunanya? Mengeraskan suara. Tahu dari mana? Itu bang, itu. Kalau kamu orang kampung ya, sekarang nggak pernah lihat mic. Ini mic, syukurnya kita kalau beli benda elektronik sekarang disertai buku manual panduannya. Siapa yang ngeluarin buku panduannya? Penciptanya, pabriknya. Rajin nggak baca buku manualmu? Jangan heran salah colok terus hidup lo. Ini Pak, buku manual nih dikasih sama pencipta. Nah, begitu kita tidak tepat sasaran, misalnya kamu dari kampung nih, nggak pernah lihat mic. Ya apa itu? Oh, buat gatal. Kalau gatal, mic mencapai tujuan yang dicipta? Tidak, itu namanya hamartia. Harusnya manusia dicipta menyembah Allah. Harusnya manusia dicipta mengikuti hukumnya Allah. Waktu manusia keluar dari kehendak Allah, tidak tepat di sasaran di mana Allah mau, hamartia. Itu dosa. Makanya ada satu hal yang menarik. Di dalam pertanyaan Tuhan di Taman Eden, itu pertanyaan yang teologis menurut beberapa hamba Tuhan. Karena Tuhan nanya gini, Adam, di manakah engkau? Apa Tuhan lagi main petakung ke Adam? Adam udah, Adam di mana? Gitu. Tuhan maha tahu nggak? Kenapa Tuhan tanya di mana? Makanya beberapa mencoba melihatnya, itu bukan pertanyaan secara lokasi. Itu pertanyaan lebih bersifat teologis. Adam, kamu sudah tidak tepat di sasaran yang seharusnya. Kamu mau jadi Allah? No. Dulu manusia pikir bumi ini pusat tata surya. Lalu berkembang teori geosentris. Pusatnya bumi. Belakangan baru sadar. Sorry. Pusatnya apa? Matahari. Heliosentris. Di dalam dosa, manusia pikir dialah segalanya. Manusia buang Tuhan. Saudara perhatikan ya. Dalam dosa, kita mengisi cara-cara atau kita mengisi hati kita, yang kekosongan hati kita yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Jadi sebenarnya sejak Taman Eden, manusia menolak Allah yang bisa memuaskan dirinya. Itu lucunya. Mungkin kau pikir, kita kalau baca cerita Alkitab, mungkin kita pikir, iya Adam sama Hawa sih. Coba kalau saya yang di sana, pasti nggak berdosa. Itu karena kau tahu ceritanya. Mungkin kalau kamu di sana sampai akar-akarnya kau isep. Saya ambil definisi dosa ini ya. Kalau manusia harusnya puas di dalam Allah, maka sebenarnya dosa adalah manusia mencari kepuasan di luar Tuhan. Ini kalimat dari teolog bernama John Piper. Dia mengatakan sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Waktu kita gak puas dengan Tuhan, kita langgarlah semua perintahnya.
Now it's not my life, it's not your life, it's my life. Ini hidup saya. Fokusnya apa? Aku. Aku jadi fokus yang utama. Aku dan aku. Sehingga kalau kalian perhatikan, how do you spell sin? S-I-N. Ada yang bilang, what is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Tidak heran manusia di dalam dosa, perhatikan ya. Yang di dalam dosa adalah yang penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan lagi Tuhan. Boro-boro sesama. Dan Alkitab menyatakan dosa sifatnya membelenggu. Jadi kalau kalian perhatikan, dosa di Alkitab digambarkan seperti tuan. Ini yang namanya dipersonifikasi. Sehingga gambarannya dosa itu membelenggu. Manusia makin dalam, makin terbelenggu, mau lepas sulit. Ini yang jadi realitanya dosa. Jadi lihat ya, saya sedang jelaskan kenapa kita butuh juru selamat. Karena awalnya indah banget dicipta, tapi kita berontak sama Tuhan. Bahkan kita sampai tenggelam di dalam dosa-dosa kayak lumpur hidup, saudara. Makin kita bergerak, makin dalam kita tenggelam. Kita ganti pusat hidup kita bukan lagi Tuhan, tapi semua yang kita mau itu membelenggu kita. Ada orang yang dibelenggu sama hal-hal seperti ini. Ini membelenggu. Ada yang bilang sama saya waktu itu, mana bang, di Alkitab nggak ada dilarang merokok. Iya, kau pergi pom bensin, ada di sana. Lebih rohani pom bensin dari kau. Orang memang kalau suka cari-cari celah ya. Satu anak datang, bang saya kalau ngerokoknya ya ini kok bang, ya kalau orang ngerokok ya ikut, kalau enggak ya enggak gitu ya. Terus kemudian waktu itu kita lagi makan bareng, bentar ya bang mau ngerokok dulu. Ya udah tinggalkanlah rokokmu, susah bang, itu namanya terbelenggu. Kalau kau bilang kau bebas, tinggalkan. Susah bang, terbelenggu. Ini teori addiction. Makin dalam, makin dalam. Ada yang addiction sama minuman keras, ada yang addiction sama narkoba, dan ini jadi realita yang gak mudah. Dosa membuat manusia makin dalam keterikatan yang mengerikan. Satu waktu saya banyak layani siswa ya. Kadang-kadang siswa ini polos-polos bego gitu ya. Jadi apalagi kan di tengah-tengah dunia yang seperti ini, banyak hal-hal yang masuk bukan dari firman Tuhan. Jadi waktu itu saya pergi ke Bandung, saya ingat banget mimpin belajar siswa. Lalu kemudian ada satu anak datang sama saya, dia tanya gini, bang boleh nanya nggak? Terus dia nanya gini, tadi bang Alex bilang nggak boleh narkoba ya? Iya nggak boleh. Abang pernah pakai narkoba? Enggak deh. Kalau nggak pernah pakai narkoba, kenapa bilang narkoba? Saya bingung gimana? Harusnya bang, abang coba dulu. Kalau abang tahu itu nggak benar, itu lebih berkuasa kata-katanya. Saya kandangin di tengah bego, gue malu gitu ya. Saya udah diam, begitu aja saya bilang sama dia, mau masuk penjara nggak? Ya enggak lah bang, penjara bagus apa jelek? Jelek bang, pernah di penjara? Belum bang, kenapa bilang jelek? Saya balikin teori. Ternyata konsepnya apa? Hidup itu mencoba. Coba semuanya. Hidup bukan mencoba. Hidup itu memilih. Saya pilih tidak merokok, itu pilihan. Saya pilih tidak ikut ikutan, itu pilihan. Bukan coba dulu nanti orang mati dia, coba mati oh iya mati gitu. Goblok itu. Memang dosa bikin kita goblok. Bilang sama sebenarnya, dosa bikin kita goblok. Kita ya, bukan kau masuk juga. Ya. Benar loh. Dan mungkin kau bilang, oh bang saya bukan itu yang mengikat saya. Mungkin kamu diikat sama hal-hal yang sepele ya. Sepele nggak? Kata ini smartphone, tapi bikin goblok kan? Di smartphone yang canggih itu, kita jatuh dalam dosa. Oh ngeri loh. Katanya smartphone, atau ini mungkin harus diganti goblok phone. Makanya bukan masalah HP-nya kan? Masalah diri kita. Dan realitas seperti ini banyak kita temui. Yang ngikat kamu mungkin belanjaan. Kalau saya dosa-dosanya yang mengerikan anak fisik mah enggak gitu ya. Oh membunuh.
balap-balap motor. Aduh bang, motornya nggak punya gitu ya. Nah ini mungkin yang membelenggumu ini ya. Jadi beberapa orang dibelenggu bukan oleh hal yang negatif banget, tapi hal-hal yang positif dan nyaman. Ini bisa jadi utama nih. Semua yang baik biarlah tetap baik, jangan jadi utama. Karena begitu jadi utama itu jadi berhala. Uang baik nggak? Baik. Dibiarkan uang tetap pada posisi sebagai yang baik. Kalau uang jadi utama, itu jadi berhala. Pacar baik nggak? Baik. Begitu jadi paling utama? Saya pernah baca status gitu. Pacar yang baik .2, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tanda kutip pacar yang baik. Itu pacaran ke Tuhan. Gitu ya. Kalau pacaran bilang gak usah ke gereja, nggak ke gereja kamu. Kalau pacaran bilang minta dikit-dikit lah, cium-cium lah sedikit, grepe-grepe, dikasih. Harusnya kita mesti jelas gitu ya. Pacar bukan Tuhan. Pacar bisa salah, bisa. Nah banyak orang menjadikan hal yang baik ditaruh yang paling utama. Studi baik gak? Baik. Tapi begitu studi jadi paling utama, harga dirimu taruh di studi. Gara-gara studi, kegilaan studi, sampai kemudian tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya pikir hal yang baik begitu jadi utama jadi ngeri. Belanja baik gak? Baik ya. Tapi begitu jadi utama, apalagi kalau addiction, apa-apa belanja. Saya gak pernah ke mall bang. Iya deh, sekarang sejauh klik Blibli.com, Lazada gitu ya. Oh gampang banget saudara. Hati-hati. Atau mungkin yang membelenggu kamu ini, opa, oma, sarang semut, sarang tawon. Oh ini bisa membelenggu. Nonton drama Korea baik gak? Baik dong bang. Bisa membelenggu? Bisa. Saya nggak tahu sih ya betapa kadang-kadang gitu ya. Ini saya saya nggak tahu. Saya cari aja drama Korea ini nih semua yang keluar ya. Siapa dia gue kagak ngerti gitu ya. Aduh gitu. Kadang saya mikir gini loh. Kalau orang baca Alkitab 5 menit ngantuk, nonton drama Korea 1 malam 15 seri, melek. Kadang-kadang baca ya Pak, kita lagi nonton. Istri saya juga suka nonton soalnya. Kadang saya suami yang baik pernah berusaha menghayati ya. Kayak apa sih dek lihat. Waktu saya lihat saya bingung, saya gila apa enggak ini. Saya nggak nyambung lah ya, bukan bagian saya kan. Waktu nonton nanti ketawa, nanti nangis, nanti ketawa. Coba, kapan terakhir kamu baca Alkitab dan kamu tertawa, kamu nangis, emosi waktu baca Alkitab, seperti nonton drama Korea. Wow Tuhan indah banget menara Babel itu, Tuhan selamatkan. Itulah awal fakultas sastra, gitu ya. Menara Babel kan? Kapan terakhir kamu baca Alkitab benar-benar emosi? Kadang-kadang, ya saya bukan bilang nggak boleh nonton, tapi jangan-jangan kita tidak serius dengan kerohanian. Tapi hal-hal seperti kita serius. Yang cowok, yang cuma bilang cewek ya. Oh bukan ini lagi bang, ada PUBG lah, apalah semua gitu ya. Astaga saya juga bingung itu apa. Adik saya main, waktu itu dia bilang dia main PUBG itu, terus kemudian ada suara kan, itu bisa kedengeran kan suara orang ya. Terus yang ngomong tau gak sih? Mas udah dulu ya, anak saya mau mandi. Anaknya tuh anak gitu ya. Ternyata dia bilang, mas udah dulu nih, anak saya mau mandi, dari tadi gak mandi gitu. Aduh ya ampun, orang bisa begitu addiction. Belum lagi pornografi. Ini juga menjerat, hati-hati teman-teman. Dulu statistiknya begitu ya. 7 dari mahasiswa pria terjebak pornografi. Dulu 7 dari 10 mahasiswa pria. Sekarang 10 dari 10 mahasiswa pria terjebak pornografi. Saya ketemu banyak orang nih Pak, termasuk yang melayani. Ngeri. Statistiknya ngeri. Belum lagi kalau kita bicara hal-hal seperti ini. LGBT, lagu Boti. Sex before marriage. Karena ada orang merasa ya udahlah, it's my life, saya mau ikutin aja.
Teman-teman, dalam situasi seperti ini lihat ya, dosa menyusupnya pelan-pelan. Kita nggak sadar tapi merusaknya begitu cepat. Jarang orang langsung jatuh ke dosa yang besar, tapi kalau dia beri celah yang kecil kepada hal-hal yang sederhana yang dibiasakan dinikmati, lama-lama makin besar. The sin will take the whole of your life. If you give an inch to a sin, then the sin will take the whole of your life. Ini realitanya. Kita kehilangan rasa hormat. Gak bisa menghormati diri, gak bisa punya kemampuan berpikir sehat kayak tadi ya. Siapa yang gak tahu sih di samping rokok udah ada tulisan juga tuh kanker, ada fotonya lagi gitu ya. Tapi memang ya manusia kena penyakit jugulisme ya. Itu yang butuh terjemahan tanya sebelahnya. Gak jauh dari sebelahmu pasti ada yang ngerti. Tidak punya kemampuan berkata jujur, tidak punya kemampuan untuk mengasihi, memberi, hidup kudus. Tidak heran dosa membawa ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan. Saya suka bilang begini, kalau betul film porno memuaskan, maka dalam hidup kau cukup nonton satu film porno, dan itu udah memuaskan. Kalau ada yang nawarin, ini ada lagi yang baru. Oh tidak, saya sudah puas. Sudah puas. Begitu ada lagi. Satu anak saya layani, gimana bang bisa lepasnya bang? Dek, hapuslah. Bang, downloadnya lama. Apa? Kadang-kadang kita ngeri gitu ya. Sekarang begini, kalau yang begitu indah, yang diciptakan untuk Allah, manusia yang adalah makhluk yang dicipta untuk Allah, sudah rusak seperti ini, butuhnya apa? Butuhnya penghakiman. Mampus kamu, mati kamu. Tapi Tuhan datang buat kita. Di dalam dosa, manusia itu lupa Allah, lupa diri, lupa sesama. Saya paling kesel tuh nonton sinetron Indonesia tuh, kalau mau dipanjang-panjangin kan dia jatuh, hilang ingatan. Aku siapa? Dulu abang nonton apa tuh? Yang kerja di rumah saya dulu pernah nonton apa? Putri yang Tertukar. Saya kaget gitu, waktu saya pulang lihat episode 430 sekian. Ini opung yang ditukar ini, panjang kali gitu ya. Jadi waktu saya perhatikan memang ya, paling ngeri orang lupa diri. Saya suka mikir kenapa dia nggak bawa KTP ya? Ini bagus ya, punya kartu identitas. Aku siapa ini kau? Ya. Di mana rumahku ini? Kasih ongkos saja pulang. Jadi makanya jangan lupa identitasmu ya. Kamu dan saya anak Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik ketika manusia lupa diri. Ya begitulah. Kita bukan lagi melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau, lupa diri. Bahkan lupa Allah. Saya suka kasih ilustrasi, mungkin ilustrasi kalian pernah dengar gitu ya. Saya kan ngekos di sana. Ya, kelihatan lah ya, penderitaan. Coba, yang ngekos gitu, abang tanya, abang biasanya ngekos berapa kamar? Satu lah ya, ada sampai ngekos 3 kamar. Kamar sepatu, kamar baju. Itu mantap nih, mantap ya. Kita biasanya ngekos 1 kamar ya. Saya lagi bayangkan kalau ngekos 1 kamar, nah, malam-malam kamu keluar kamar. Biar agak seru tunggu jam 12 malam. Kau keluar kamar, terus kau kasih pengumuman. Hai semua penghuni kos. Tunggulah sampai teman-teman keluar semua ya. Udah kumpul semua. Ada apa? Saya cuma mau ngasih pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kalau kamu begitu pasti teman kosmu bilang kamu. Kasihan ya udah masuk UI. Nah, ternyata kamu kayak begitu malam-malam ibu kosnya. Ada apa nak? Berisik. Tante pemilik kos. Saya baru kasih pengumuman tante. Apa itu kan? Mulai malam ini, tante tahu kosan ini. Ya saya. Pasti juga ibu kos bilang kamu. Dan puncaknya malam itu kau bilang mulai malam ini tante keluar dari sini. Logis nggak ceritanya? Siapa yang boleh ngusir? Yang ngekos apa yang punya kos? Di mana-mana yang boleh ngusir yang punya kos. Tapi gambaran itu persis dengan gambaran di dosa. Siapa yang ciptakan semuanya? Tuhan. Siapa yang ciptakan dirimu? Tuhan. Berarti kamu dan semuanya punya siapa? Terus kamu bilang apa? Ini semua punya saya.
Tuhan dari surga ini gila. Itulah manusia. Dan lebih gilanya manusia bilang apa? Keluar dari hidupku. Ya elah, tahu diri banget ya. Sehingga saya menuliskan begini. Dosa itu manusia menolak Allah, melawan Allah, berontak kepada Allah, membuang Allah. Tidak heran Alkitab berkata upah dosa itu maut. Jadi manusia yang begitu indah dicipta sampai akhirnya berdosa, tidak ada lain selain maut. Itu yang harus kita tanggung. Ini pilihan kita berontak kepada Allah. Tapi puji Tuhan, saya lagi mikir gini, ditolak enak gak? Ya, ditolak. Masuk pura-pura, beneran tolak gitu. Ditolak enak gak? Enak ya? Saya berkata begini loh, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang gak baper. Ayo bilang sama-sama, 1, 2 ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak. Kalau saya jadi Tuhannya, bayangkan ya, kalau saya jadi Tuhannya, ditolak, kan kamu bilang, pergi dari hidupku. Kalau saya jadi Tuhan, oke? Lu mesti dua, lu dua, mampus. Puji Tuhan, bukan saya Tuhannya. Tuhan yang engkau dan saya tolak, Dia datang dari surga. Dia berikan hidupnya buat engkau dan saya. Tuhan tidak baper. Kita tolak Dia, Dia datang buat kita. Itu namanya juru selamat. Itu bicara apa yang Dia lakukan bagi kita. Karena itu berkristenan tidak berfokus kepada ajaran saja. Kita punya ajaran, tapi ajaran itu berpusat kepada seorang pribadi, yaitu Allah yang datang jadi. Waktu pertama kali dapat gambar ini, teman-teman, hati saya sangat terharu. Ini gambar, kalau kalian googling namanya Peter Drowning, Petrus tenggelam. Ini sebenarnya gambarnya itu Tuhan Yesus nih. Jangan kau pikir Tuhan Yesus yang tenggelam ya, salah ya. Ini Tuhan Yesus di luar air, Petrus tenggelam. Lalu Tuhan Yesus kasih tangan gitu. Pertama kali lihat gambar ini, saya pikir inilah yang kita tolak dan kita sedang tenggelam, Dia mengulurkan tangannya buat kita. Kenapa? Kita nggak bisa selamatkan diri kita. Kalau engkau dan saya bisa selamatkan diri kita, Yesus nggak usah turun. Kenapa? Kita bisa naik ke sana. Tapi justru karena kita tidak bisa ke sana, Dia datang ke sini menyelamatkan kita. Juru selamat luar biasa. Dosa itu masalah kita. Solusinya dari mana? Dari Allah. Kita harusnya mati dalam dosa. Tapi searching for the answer to life, Jesus. You have found Him. Cari di mana keyboard S-nya 2 begitu ya? Ini kepentingan ilustrasi. Kadang-kadang saya pikir wah luar biasa. Tidak heran Yesus yang kita kenal, kalau kalian baca apa yang Dia katakan, itu semua tentang apa yang Dia lakukan, bukan apa yang orang lain lakukan. Misalnya Dia bilang begini ya, coba baca Yohanes 10 ayat 10. Kebaca gak sih? Masih ya? Ya, 1, 2 ya. Pencuri datang, membunuh dan pencuri, si iblis. Programnya jelas, 3M. Mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus programnya cuma 1. Memberikan engkau hidup. Dan bukan hanya hidup, Dia memberinya dalam segala kelimpahan. Tapi kalau kita perhatikan, ini menarik nih. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes, kata hidup itu adalah sesuatu yang sangat sering disampaikan. In John's Gospel, characteristically refers to eternal life. Ini bukan cuma hidup sekarang, hidup yang kekal. Masih ingat ayat ini ya? Supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Apa tujuan Injil Yohanes dicatat? Di akhir Injil Yohanes, Yohanes 20 ayat 31 kita baca ya. 1, 2 ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Perhatikan baik-baik. Kalau percaya Dia Mesias, berarti Dia Juru Selamat. Percaya yang benar-benar menyerahkan diri, itu namanya percaya. Jangan cuma sebut Dia Yesus Kristus kalau kau tidak alami apa yang
Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Dia yang menentukan nasib kekal kita. Bukan cuma nasib, kalau ya dosen menentukan nasib di kampus ini ya, pembimbing skripsi menentukan nasibmu gitu ya. Ini yang baru skripsi baru selesai itu berasa gitu ya. Tapi Tuhan menentukan nasib kekal. Perhatikan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebenarnya lagu tadi indah ya, tapi memang kalau kita nyanyikan harusnya you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lo tadi menyanyikan high. You came from heaven to earth, you are the way. Bukan cuma to show the way. Maybe another religion just show the way, but He said, I am the way, I am the truth, I am the life. You want to talk about life? Orang berjuang mempertahankan hidup. Yesus melakukannya bagi kita. Bagaimana Dia lakukan itu? Perhatikan ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kadang-kadang kalau kamu punya Alkitab tercetak, kesannya ayatnya berhenti di sini. Kenapa? Karena di Alkitab cetak kita itu paragraf baru ayat berikutnya. Jadi kalau kita baca, itu seolah-olah berhenti di paragrafnya di situ. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi banyak orang lupa baca ayat bawahnya. Bagaimana caranya Dia kasih hidupnya sama kita? Kan kita hidupnya. Perhatikan ayat 11-nya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Akulah gembala yang baik. Saya dulu waktu baca ayat ini saya bilang, terima kasih Tuhan, aku dapat hidup yang kekal. Waktu saya baca ayat bawahnya, persis di bawahnya di situ saya jadi mengerti bagaimana saya bisa selamat, bagaimana saya bisa hidup, karena gembala agungku kasih hidupnya buat saya. Dia yang harusnya hidup, saya yang harusnya mati di kayu salib. Tapi Dia kasih hidupnya di kayu salib, Dia mati di sana, sekarang saya boleh hidup. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk pengorbanan, untuk penebusan kita. Bukti kasih Allah bagi orang berdosa yaitu memberikan Yesus anaknya yang tunggal. Pengkhotbah Billy Graham berkata kalimat ini, Allah membuktikan kasih-Nya. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mengasihimu. Kekristenan memilih salib menjadi lambangnya. Kira-kira di abad ke-5 kita memilih salib menjadi lambang kekristenan. Agama macam apa ini? Kebodohan itu pilih salib. Salib itu kan lambang hukuman mati. Sekarang hukuman mati pakai apa? Hukuman mati tembak. Puji Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu ya. Kalau enggak, sekarang kita pakai kalungnya tembakan nih, pistol. Gitu. Jadi bayangkan kamu sekarang pakai pistol terus jalan gitu. Kenapa lu pakai pistol? Ini Tuhan gue mati. Kenapa kita nggak pilih lambangnya apa? Palungan, kan bagus juga ya. Di atas gede palungan. Kamu pakai kalungnya palungan, pasti lebih berat bilangnya. Kenapa kita nggak pilih lambangnya bisa macam-macam? Yesus anak tukang kayu. Lambangnya apa? Bergaji. Kalau ada musuh-musuh apa? Kita pilih lambangnya, lambang kebodohan. Makanya di Paulus bilang kebodohan bagi orang Yahudi. Salib, di situ Tuhanku mati. Di situ Dia kasih hidupnya. Dia mau mengatakan kepada engkau dan saya, Dia mengasihi kita. Makanya ada kalimat, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Ini bisa jadi like this ya. Saya senang kalimat ini dikatakan oleh John Stott. You want to know about love? Kalau anak sekarang foto love. Apa itu love? Nih, love. Sarang ya. Sarang semut, sarang tawon ya. If you learn about Christianity, then you will say, this is not love. This is love. Makanya gak enak juga fotonya. You want to know about love? This is love. Bukan kasih yang romantis, tapi kasih yang menyerahkan dirinya supaya engkau dan saya yang harusnya mati boleh hidup. Dengan ini Tuhan cuma mau berkata, I love you. I love you. Kenapa Dia datang jadi juru selamat? Kenapa Dia Christ? Karena kamu tidak bisa selamatkan diri. Saya tidak bisa selamatkan diri saya.
kita tidak berdaya, dia datang. Dia yang kita tolak, kita buang, kita pikir Tuhan pergi dari hidupku, it's my life. Dia yang kembali berkata, seolah Tuhan bilang, Alex, saya mau akhiri kegilaanmu. That is not my plan for you. Tapi bukan cuma itu, teman-teman. Kalau cuma itu kita senang, asik, udah diselamatkan. What next? Berikutnya yang menarik, dia juga mau jadi Tuhan atas hidup kita. Yesus adalah Tuhan. Perhatikan sebentar, dalam Alkitab ada dua konsep menarik. Pertama, penciptaan. Kalau saya cipta sebuah benda, begitu dicipta, benda ini milik pencipta. Tapi ada konsep kedua. Konsep kedua itu konsep penebusan. Ini istilah dagang. Kalau ada sebuah benda terjual, tergadai, apa artinya ditebus? Dibayarkan sejumlah uang atau tukar sama barang supaya benda itu kembali jadi milik. Kita dicipta aja punyanya Allah. Waktu kita jatuh dalam dosa, Allah tidak biarkan kita, dia datang, dia tebus kita, dia bayar harga yang sangat mahal. Untuk apa? Kembali kepada dia. Waktu saya mengerti ini, saya mengerti. Waktu saya berkata Yesus Kristus, saya harus menyerahkan hidup saya kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Apa yang Yesus lakukan melalui kematiannya di kayu salib. Saya mau sedikit bukakan perspektifmu dari apa yang Paulus, Yohanes, dan Petrus tuliskan. Ini kalimatnya Petrus. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Ini kalimatnya Petrus. Kamu sudah dibeli, dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal. Lihat kalimatnya Paulus. 1, 2 ya. Sebab kamu telah dibeli. Kita lihat lagi satu bagian kalimat Paulus. 1, 2 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Lihat baik-baik. Kalau saya hidup untuk diri sendiri, that is sin. The I in the center. Mengakhiri itu, Tuhan mati buat kita. Sebab Kristus telah mati. Mengakhiri saya jadi raja atas hidup saya. Dan start from that. Now I live for Him. Day by day. Hidup bagaimana? Petrus kalimatkan lagi. Kita baca sebentar. 1, 2 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah. Jadi perhatikan, Kristus mati agar kita hidup untuk kebenaran. Ada yang salah mengerti kekristenan. Dia berkata, bagaimana caranya kamu selamat? Kami percaya Yesus yang mati. Ih, enak banget ya. Kalau begitu sesudah percaya boleh bikin dosa lagi? Kalau kamu terus-menerus bikin dosa, kamu tidak mengerti keselamatan. Karena orang yang mengerti keselamatan tidak akan hidup terus di dalam dosa. Masih bisa jatuh, masih. Tapi tidak akan hidup terus dalam dosa. Kalimatnya apa? Hidup untuk kebenaran. Ini beberapa slide penutup saya. Percaya kepada Yesus tidak hanya berarti meninggalkan dosa dan berperilaku saleh, tetapi terutama menyerahkan diri kita kepada ketuhanannya. Kenapa? Kamu sudah ditebus. Kalau saya cipta benda ini, siapa yang harus dia layani? Penciptanya. Kalau saya tebus benda ini, siapa yang dia harus layani? Penciptanya. Kita tidak punya opsi lain. Kenapa? Kepuasan sejati hanya ada ketika kau kembali kepada pencipta dan penebusmu. Cara belajarmu bagaimana? Sesudah terima Yesus, ada yang berbeda? Kampus kita ini unik, saudara ya. Orang bilang paling paling beragam lah. Tapi saya juga harus menyadari di kampus ini, di masa-masa awal saya kuliah, saya harus membuat banyak pilihan. Mau ikut mana? Ikut gaul? Gaul yang seperti apa? Jangan juga orang itu nggak gaul gitu ya. Kalau datang gitu ya, dari langit gitu, pulang langsung ke langit gitu ya. Kamu belum kenal orang. Saya ketua angkatan di
angkatan saya. Ketua angkatan komunikasi yang mesti gaul juga. Beberapa dosen saya lihat itu almarhum gitu ya. Itu dulu saya jadi pembawa absen gitu ya. Bawain absen dan segala macam. Saya kenal beberapa guru besar karena dulu salah satunya dosen PA saya. Tapi saya harus memilih ketika bilang Lex nyontek enggak? No. Saya harus memilih. Lex ikutan ini, oh no. Kalau ikut yang lain saya ikut. Tapi kalau untuk itu maaf. Kita harus memilih. Hidup saya bukan lagi milik saya. It's not my life. I need to surrender to Him. Cara belajar saya harus berbeda. Saya belajar bukan buat nilai saja. Saya belajar untuk bagaimana melalui ilmu itu nanti Tuhan dipermuliakan. Cara pandang kita beda. Cara saya bergaul. Kalau kalian sudah punya pacar, cara pacaran. True love waits. Kasih sejati itu menunggu, bukan bablas. Ya. Jadi banggalah kalau misalnya kamu pacaran, ya udah. Saya selama pacaran tidak pernah menyentuh pacar saya secara sengaja untuk kepuasan esek-esek. Itu pilihan. Ini mah pacaran nggak pernah ciuman, ya ampun. Kecuali kamu pacaran gaya Blackie asal ketemu naik, gitu ya. Itu banyak orang tidak ngerti hal-hal seperti itu. Kenapa? Dunia lebih kuat. Nah di kampus kita banyak sekali nilai-nilai yang ada. Saya tutup dengan slide ini ya. Kekristenan yang sejati diawali dengan penyerahan diri kepada Yesus. Tetapi kekristenan tidak lain daripada pengabdian kepada Tuhan seumur hidup. Apa respon kita? Salah satu penulis yang saya kagumi sekarang namanya Timothy Keller. Dalam salah satu Facebooknya, kalau kita lihat status bagus biasanya kita ngapain? Nge-like ya. Dia kalimatkan begini, bagus juga ya. Jesus cannot be just like. His claim makes us either kill Him or crown Him. Pertanyaan Yesus buat murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Itu bukan cuma pertanyaan pengetahuan, tapi pertanyaan relasi. Do you have a relationship with Jesus? Bukan cuma, wih bagus ya, Yesus tuh juru selamatnya orang Kristen. Kita harus bisa berkata, Yesus engkau juru selamatku. Yesus engkau Tuhan. Now I surrender my life. Responnya apa? Buka hati, terima Yesus. Tapi kamu bingung gitu ya, ini terima Yesus, saya dari kecil udah Kristen. Saya dulu awalnya juga bingung masuk kampus, terima Yesus. Saya dari kecil Kristen, udah dibaptis lagi. Tapi ternyata terima Yesus yang saya mengerti adalah, saya pikir ngeri gitu ya, apa sih terima Yesus? Gimana Yesus masuk ke saya begitu ya? Tapi saya mengertinya dalam dua hal. Pertama, terima Yesus berarti percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi. Mungkin selama ini banyak orang merasa saya belum percaya, atau saya percaya tapi ternyata pada saat yang sama saya masih percaya dia bukan satu-satunya. Dalam hal tertentu saya percaya yang lain. Itu orang Kristen suka begitu. Minggu ke gereja, hari lain sakit ke dukun. Ini siapa yang dipercaya? Ketika Tuhan datang menyelamatkan kita, Tuhan akan tinggalkan dosamu, ya Dia yang bisa menyelamatkan. Ada orang merasa yang bisa selamatkan dia apa? Prestasinya, uangnya. No. Berserah itu, percaya itu begini. Benar-benar menyerahkan diri, itu percaya. I surrender. Satu mahasiswa datang sama saya, padahal waktu itu dia sudah PKK ya. Udah PKK, pemimpin kelompok kecil di kampus. Lalu kemudian dia bilang, bang aku masih ketakutan. Saya bilang, ketakutanmu apa? Habis begini bang, ya saya pernah diramal. Terus ramalannya itu jelek banget bang. Jadi setiap kali saya melakukan apa, saya selalu ingat ramalan itu. Saya bilang, siapa yang pimpin hidup? Tuhan atau ramalan? Tapi kalau benar terjadi bang, kalaupun itu benar, dan banyak hal yang bisa benar ya, enggak sulit kan? Coba lihat tanganmu. Ada huruf apa? Ada huruf M? Saya juga bisa ramal. Oh, kau akan mati. Oh, ngeri sekali. Kamu bukan menyerahkan diri pada ramalan. Jadi banyak orang tidak sungguh-sungguh terima Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya bahwa cuma Dia yang bisa menyelamatkan saya. Kita masih merasa diri saya bisa. Yang kedua, tentu ada pertobatan. Jadi apa maksudnya terima Yesus? Saya punya hidup yang baru. Di dalam Alkitab dipakai dua istilah, menanggalkan, hidup lama ditanggalkan, hidup baru
dikenakan. Persis seperti buka baju. Tanggalkan, kenakan yang baru. Dan karena itu ayatnya jelas. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Pertama kali dapat ayat ini saya kaget juga. Hah? Dia nggak bilang begini, kamu harus hidup seperti pendetamu, seperti guru agamamu, seperti dosenmu, seperti orang tuamu. Langsung kamu mengatakan hidup dalam Kristus, harus hidup sama seperti Yesus. Dan Tuhan mampukan kita. Kekuatan kita nggak bisa, tapi Tuhan sanggupkan kita. Hidup berbeda dengan dunia ya. Jadi percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua ada pertobatan. Ada pertobatan berarti ada perubahan. Teman-teman, saya suka filosofi ikan. Tahu ikannya? Pernah lihat ikan? Yang bilang ini sebelahku bang. Ikan itu yang unik begini. Katanya ikan yang hidup, seumur hidup itu akan berenang melawan arus. Itu ikan yang hidup. Hanya ikan mati yang ikut arus. Jadilah ikan-ikan yang hidup. Saya bertobat, saya punya cara hidup yang baru. Dulu saya kasih contekan, sekarang no. Saya mau mengatakan tidak. Yang kedua, ikan meskipun hidup di laut, air asin, dagingnya tetap tawar. Enggak? Ada yang pergi mancing di laut, kenapa dia ikan asin bang? Nggak bisa. Ikan itu perlu diasinkan lagi. Jadi kalau bilang, bang, semua temanku merokok. Semua. Kamu bisa berkata saya tidak. Kenapa itu pilihan? Biar kelihatan gaul bang, nanti nggak dibilang jantan. Ih, ayam kau ya deh. Loh, ngapain bicara jantan dari sisi rokok? Loh, itu kadang-kadang kita punya konsep-konsep yang tidak tepat. Mari buka hati terima Yesus. Dia sudah datang. Menurut kamu, siapakah? Tuhan tidak bertanya pengetahuan. Dia tanya, sudahkah kau punya relasi pribadi denganku? Dan aku yang dapat mengubahkan hidup. Kau dulu hidup untuk diri, sekarang hidup bagi. Video terakhir ini akan menyimpulkan khotbah saya. Mari lihat kuasa Allah, karya salib Kristus. Apa yang Dia kerjakan bagi kita. Lampu bisa tolong didudukkannya.
Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Pada waktu kita semua tunduk kepala di hadapan Tuhan, kesempatan kita mengambil keputusan ketika Kristus bertanya kepada kita saat ini, menurut engkau, siapakah aku ini? Siapakah aku bagimu? Engkau menyebutku Mesias, Kristus. Sudahkah aku jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanan Yesus yang selamatkan kita. Mari kita naikkan refrain lagu ini dengan lembut. Kita katakan, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau mengagumi. Biar musik mengalun dengan lembut, izinkan saya malam ini sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan untuk saudara jawab di dalam hidupmu. Siapa yang setelah dengar firman Tuhan malam ini boleh mengerti dengan jelas, Tuhan, Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada saudara masing-masing pribadi, siapakah aku menurutmu? Jika ada di antara saudara yang malam ini setelah dengar firman berkata, Tuhan, di sini saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa. Saya mau tinggalkan hal-hal yang saya tahu mendukakan hati Tuhan, kebebasan yang sebenarnya membelenggu saya. Hari ini saya berkata, Tuhan, ini hidupku, saya mau serahkan kepadamu. Bagi adik-adikku, teman-temanku yang hari ini mau pertama kalinya buka hatimu, terima Yesus, berarti engkau percaya sungguh-sungguh Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tidak ada Juru Selamat yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Jika ada yang mau mengambil keputusan buka hati terima Yesus malam ini, saya mau doakan keputusan. Pada waktu semua tunduk kepala, tidak ada yang lihat kiri kanan. Ini keputusan pribadi. Kau tidak bisa ambil keputusan buat orang lain. Kau bisa ambil keputusan untuk hidupmu sendiri. Jika malam ini kau berkata, di sini saya Tuhan, saya mau buka hati terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jika ada yang mau ambil keputusan ini, saya mau doakan engkau. Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Yang berkata, Tuhan, di sini saya tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Tuhan, Engkau mengasihiku. Aku yang menolak Engkau, Kau datang bagiku. Tuhan, terima kasih. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ada lagi yang berkata demikian. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Masih ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan saya yang kedua, adakah yang malam ini berkata, Tuhan, saya sudah pernah buka hati terima Yesus di dalam hidup saya.
Saya pernah ikut KKR, saya pernah ikut acara seperti ini, atau mungkin engkau dilayani secara pribadi, terima Yesus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama. Kau nikmati dosa, kau jauh dari Tuhan. Mungkin engkau sudah melayani, tetapi kau munafik di dalam perilaku dan tingkah laku. Dan malam ini Tuhan mau membaharui saudara. Bagi adik-adikku, teman-temanku yang sudah pernah terima Yesus, adakah yang mau malam ini dibaharui sekali lagi? Engkau berkata, Tuhan, ini hidupku, saya tidak mau lagi menyerahkan hidupku lebih lama dalam dosa. Tolong saya Tuhan, bangkit dan kembali hidup bagimu. Jika ada yang mau ambil keputusan ini, bagi teman-teman yang sudah pernah terima Yesus dan mau dibaharui, angkat tanganmu sebentar, saya mau doakan engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Di kampus kita ada wadah yang Tuhan sediakan, PO Visip via UI, untuk kita terus bertumbuh. Maukah engkau juga memberi diri, terlibat di dalamnya, membangun kerohanianmu? Ini bukan sekedar engkau ikut sebagai bagian dari kewajiban, tetapi benar-benar engkau merasakan, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Jika ada adik-adik yang rindu juga, boleh terlibat di kampus ini, bertumbuh dan melayani. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kamu untuk hidup bagi dia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau. Mari semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita dan kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau bukan. Sekali lagi kita katakan dari hati yang terdalam, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus, engkau bukan. Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, engkau bukan. Sekali lagi katakan, Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, engkau ku kagumi. Bapa di dalam surga, malam hari ini hamba menyerahkan adik-adikku yang buka hati untuk pertama kalinya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, mereka milik-Mu. Kau cipta, Kau tebus untuk mereka boleh hidup hanya bagi Tuhan. Tolong jika ada dosa-dosa yang begitu membelenggu, begitu mengikat, malam hari ini kami bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, membebaskan kami, memberikan kepada kami kemauan hati yang baru untuk berkata tidak kepada dosa dan ya hanya kepada Tuhan. Kami mau hidup yang sudah ditebus ini menjadi hidup yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
cara kami bergaul, cara kami bertindak, bersikap, berkata-kata, cara kami melakukan studi kami, cara kami berpacaran menjadi cara-cara yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Dan malam ini hamba menyerahkan adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus, yang hari ini kembali dibaharui lagi Tuhan. Mungkin kami kelihatan begitu rohani, kami melayani, kami tampil, tapi hidup kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan malam ini kami butuh pembaharuan itu Tuhan. Kami mau bangkit kembali hidup bagi Tuhan, menyerahkan seluruh masa muda kami, bukan mempermalukan Engkau, tapi mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan malam ini ada pembaharuan, ada hati yang kembali terarah kepada Tuhan, ada hidup yang dipulihkan dan diserahkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bukan hanya mendengar firman, tapi kami boleh memberi respon sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di hati kami. Pegang teguh setiap anak-anak-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya kasih waktu teman-teman, ada 2 kertas yang diberikan kepada kalian. Kertas yang pertama, yang lebih besar, tolong teman-teman ambil waktu mengisi kertas ini. Ada orang-orang yang akan mendukung dalam doa untuk keputusan ini. Apa yang jadi keputusan teman-teman malam ini, tolong dituliskan. Dan nanti dilingkari ya, yang mana yang menjadi komitmen teman-teman. Ya, saya harap ini boleh diisi terlebih dahulu. Mohon kalau tidak ada pulpen boleh angkat tangan, nanti pengurus atau panitia bisa memberikan alat tulis ya. Tapi harusnya mahasiswa semua bawa ya. Jadi saya berharap ini diisi terlebih dahulu. Lalu sesudah itu yang kecil, yang kedua ini buat kamu. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan malam ini, dosa apa yang mau ditinggalkan, apa yang mau kalian bangun, komitmen biar tidak lupa tulis. Kertas yang kecil ini buat kamu. Kertas yang lebih besar nanti kita akan kumpulkan bersama. Ya, bisa musik mengiringi sambil kita mengisi lembaran komitmen kita ya. Saya kasih waktu sekitar 2-3 menit kalian mengisi. Sesudah itu nanti kita akan mengumpulkan. Kertas yang besar kalau sudah, saya mohon dengan hormat teman-teman boleh datang ke depan dan memasukkan di kotak ini ya. Sambil musik pengalun, silakan yang sudah selesai
lembar yang besar kita kumpulkan. Ada abang kakak yang juga nanti akan mendoakan keputusan. Silakan. Dari sebelah kiri saya dulu, sebelah kanan yang boleh maju. Silakan teman-teman boleh memasukkan. Silakan dilanjutkan. Mari yang sudah selesai kita tutup dalam doa ya, supaya setiap komitmen ini bukan hanya kita tulis, tapi kita alami seperti tema kita. Pulang dari sini kita bisa menjawab, siapakah Yesus buat diri kita. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh membuat keputusan yang penting dalam hidup kami. Hidup yang cuma satu kali, biarlah bukan kami pakai menurut yang kami mau, tapi benar-benar kami mengalami pemulihan dari-Mu. Karena untuk itulah Engkau datang menjadi Mesias, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus buat hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mengucap syukur untuk pemberitaan firman yang sungguh indah, sungguh lembut menyentuh hati kita. Aku mempersilahkan teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu persembahan. Sementara kita akan kumpulkan persembahan ini.